Halo, perkenalkan nama saya Endro Kavinta Barat dengan NIM 2022-11112. Di sini saya akan menjelaskan apa itu open loop dan closed loop. Jadi di sini yang pertama ada eh, open loop, di mana open loop ini memiliki definisi yaitu suatu sistem kendali di mana keluaran atau output tidak mempengaruhi aksi kontrol. Dalam sistem ini, keluaran tidak dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback untuk masuk ke sistem, di mana pada open loop ini dia memiliki karakteristik yang pertama itu tidak memiliki feedback, lalu yang kedua itu ketergantungan pada kalibrasi, dan yang ketiga itu ada keterbatasan dalam mengatasi gangguan. Di mana di sini ada gambar dari open loop, di mana tadi open loop itu tidak memiliki feedback. Jadi ketika input diberikan, maka akan diatur oleh controller. Setelah setelah itu dia akan masuk ke proses dan pada proses akan menghasilkan output. Lalu di sini ada pengaplikasian dari open loop, di mana contohnya di sini ada tiga. Yang pertama ada mesin cuci, di mana mesin cuci ini waktu pencuciannya dan pengeringannya ditentukan secara manual. Tidak ada sensor untuk mengukur tingkat kebersihan pakaian. Jadi di mesin cuci ini dia menggunakan sistem open loop dan tidak memiliki feedback. Maka mesin cuci ini tidak ada sensor untuk mengukur tingkat kebersihan pakaian. Jadi dilakukan secara manual. Lalu yang kedua ada lampu lalu lintas, di mana urutan dan durasi lampu diatur berdasarkan waktu tetap dan tidak ada mempertimbangkan kepadatan lalu lintas. Lalu yang ketiga ada pemanggang roti, di mana waktu memanggang diatur dengan knob dan tidak ada sensor untuk mengukur tingkat kematangan roti. Lalu selanjutnya kita masuk ke closed loop. Untuk definisi dari closed loop adalah sistem kontrol yang keluarannya atau output memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol, di mana dalam sistem ini keluaran memberikan umpan balik atau feedback dan masuk ke sistem, di mana umpan balik ini memungkinkan untuk sistem memantau dan menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu karakteristik dari closed loop ini dia memiliki feedback. Lalu yang kedua ada dapat melakukan penyesuaian sesuai nilai yang ditetapkan dan dapat mengatasi gangguan. Di sini ada gambar dari closed loop, di mana di closed loop ini tadi memiliki feedback. Jadi di sini alurnya pertama ketika kita masukkan input, maka dia akan lanjut masuk ke controller. Setelah dari controller, dia akan masuk ke plan, di mana di plan ini akan diproses, lalu dapat mengeluarkan output. Di mana di sini juga ada feedback. Di feedback ini dia akan eh, memproses dan menghasilkan feedback sinyal, sehingga di eh, di feedback ini nanti dia akan membandingkan nilai error dengan nilai input, sehingga ketika pada feedback itu nilai errornya tidak sesuai dengan nilai input, maka dia akan menyesuaikan kembali dan akan melakukan proses ulang. Maka akan kembali seperti awal dari controller ke plan dan menghasilkan output dan akan terus menerus melakukan feedback. Lalu di sini ada pengaplikasian dari closed loop. Maaf, ini salah penulisan, harusnya closed loop. Lalu di sini ada tiga contoh. Yang pertama ada AC, di mana sensor suhu mengukur suhu ruangan, controller menyesuaikan output pendingin untuk mencapai suhu yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan tadi, closed loop itu memiliki feedback, di mana ketika suhu ruangan yang kita inginkan, dia akan terus melakukan pengulangan untuk menyesuaikan suhu ruang yang sesuai yang kita inginkan. Sama seperti setrika, di mana termostat membaca dan mengatur suhu, memberikan umpan balik untuk menjaga suhu sesuai dengan pengaturan. Sama juga dengan oven, di mana sensor suhu mengukur suhu di dalam oven, di mana controller menyesuaikan output panas untuk mempertahankan suhu yang diatur. Jadi pada closed loop ini, dia akan selalu melakukan pengulangan untuk menyesuaikan nilai yang sudah kita inginkan atau yang kita input. Jadi dia akan terus-menerus melakukan pengulangan untuk menyesuaikan nilai yang kita input.
Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai closed loop dan open loop. Sekian dari saya, terima kasih.